photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat subscriber, kembali lagi dengan saya Yasar Guntara Collection. Di video kali ini saya akan mengunjungi Candi Cangkuang yang bertepatan di Kampung Pulo. Dan ini ada petugas-petugas yang taat sekali peraturan, memakai masker. Kita harus mentaati peraturan. Pak, dengan Bapak siapa? Undang. Ini Bapak Undang. Kebetulan beliau adalah petugas di sini. Juga kita kalau mau masuk ke dalam, kita itu akan dicek dulu apakah kita itu positif COVID-19 atau tidak. Pengecekannya tuh seperti ini. Oh ya, cuci tangan dulu di sini. Nah teman-teman, ternyata petugas-petugas di sini itu sangat ramah. Kalian dimanapun kalian berada wajib mengunjungi ke sini. Tapi catatan, dikarenakan kita sekarang sedang menghadapi COVID-19, diwajibkan memakai masker. 36,3 saya jadi tidak terkena dampak COVID-19. Ya, lanjut. Ditemani oleh warga setempat yang ada di sini. Beliau mengetahui tentang sejarahnya Kampung Pulo sendiri. Kenapa sih Kampung Pulo ini, Bu? Kenalin dulu dong, siapa? Ya, nama saya Dekat kamera. Bu Rindu, yang berasal dari sekitar sini. Saya akan membicarakan tentang rumah yang ada di Kampung Pulo ini. Terdiri dari 6 rumah dan 1 musola. Yang konon katanya yang 6 rumah ini dihuninya oleh keturunannya sendiri. Oh, jadi nggak boleh yang nggak luar? boleh. Oh. Jadi walaupun itu udah meninggal, tapi harus terus ke. Kita akan lanjut ke candinya. Ada candi Cangkuang. Kita langsung ke sana ditemani oleh Bu Rindu. Tadi sudah bilang, ayo ikuti saya, come on. Suasana di sini tuh bersih ya, dikarenakan teratur. Juga petugas-petugas di sini tuh ramah. Kalian jika ingin ke sini silakan saja kunjungi, nanti saya akan tagkan juga alamatnya. Sekarang kita coba lihat Candi Cangkuangnya. Itulah yang kita harus lihat. Sebelum kita ke Candi Cangkuang tersebut, kita di tengah perjalanan melihat para petugas yang sedang membersihkan situasi sekitar sini. Ini agak pengap ya, capek. Buka. Situasi yang di sini memang bagus, terus bersih. Petugasnya juga lagi ada. Kita tanya-tanya mereka yuk. Kita masuk ke museum aja. Coba, Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Dengan Ibu siapa? Ibu sama pengunjung. Oh, ini Bu Leni. Ini Ibu pengunjung? Oh iya. Pengunjung. Ini pengunjung juga teman-teman. Ternyata ini hari apa ya? Kamis ya? Kamis sedang ada pengunjung ke sini. Kebetulan banyak tuh orang-orang di dalam juga ada banyak sekali prasasti atau sejarah yang harus kita buka. Saya akan masuk ke dalam museum ini. Ada apakah di dalam? Dan di dalam kita akan ditemani oleh Pak Agus namanya. Ayo. Nah, ini beliau namanya Pak Agus. Sebagai juru pelihara di sini, Pak Agus akan menjelaskan gambar-gambar yang berada di sini atau isi-isi yang berada di dalam sini. Silakan Pak, mulai dari sana dulu. Jadi ini ya, di Cagar Budaya Candi Cangkuang ini, kalau secara garis besarnya itu ada 4 poin yang harus kita tahu di sini. Pertama ada proses penemuan candi, di mana candi itu merupakan peninggalan agama Hindu, itu peninggalan abad 8 ya. Yang kedua, di sebelah candi ada sebuah makam keramat Arif Muhammad, Mbah Dalam Arif Muhammad, di mana beliau penyebar agama Islam di sini. Cuma beliau datang ucapannya abad 17. Yang ketiga nanti akan menjelaskan, tadi di bawah ada komplek rumah adat Kampung Pulo ya. Iya. Nah di sana ada 6 rumah 1 masjid. Di
tidak berubah dari dulu. Ini saya juga akan jelasin. Yang terakhir akan dijelaskan tentang larangan adat, karena di sini ada larangan adat yang harus ditaati khususnya oleh keturunan dari Arif Muhammad, baik yang masih tinggal di rumah adat maupun yang sudah di luar kampung pulau. Jadi 4 poin itu yang akan kami jelaskan. Ya, maka sekarang ke pertanyaan yang pertama ya, mengenai candi. Jadi Candi Cangkuang ini ya ditemukannya tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 1966. Ini yang menemukan candi namanya Dr. Andes Uka Chandra Sasmita. Nah, di mana Pak Uka ini menemukan candi ini berpedoman kepada sebuah buku. Nama bukunya yaitu Notulen Batavia Genskap berbahasa Belanda yang dikarang oleh seorang Belanda namanya Voderman, diterbitkan tahun 1893. Nah, di dalam buku tadi ada sebuah tulisan yang mengatakan di Cangkuang ini ada sebuah harta siwa dan ada makam kuno Arif Muhammad penyebar agama Islam pada abad 17. Jadi di dalam buku tadi tidak tercantum bahwa Cangkuang ini ada nama bangunan candi tersebut. Namun pada tahun 1967 di sini oleh pemerintah ada proses penggalian. Nah, di dalam penggalian ini ditemukanlah sebuah pondasi ya. Ini pondasi ini dulunya sudah tertimbun tanah, diadakan penggalian. Ditemukanlah sebuah pondasi yang mana ukurannya yaitu 4,5 kali 4,5 meter persegi. Nah, di tengah pondasi ada sebuah sumur sedalam 7 meter, di mana fungsi dari sumur itu dulunya merupakan tempat penyimpanan abu-abu jenazah waktu zaman agama Hindu. Nah, jadi setelah ditemukan pondasi candi dengan adanya patung siwa tersebut, karena patung itu dari dulu sudah ada sebelum saya ditemukan juga, maka pada tahun 68-nya di sini ada proses pengumpulan batu-batu candi. Kenapa? Karena batu candi ini sudah berserakan, sudah hancur ya. Gimana batu-batu tadi oleh masyarakat sini banyak yang dibikin nisan kuburan, ada yang dibikin dam-dam di sini dengan alasan masyarakat sini dulunya tidak tahu bahwa itu merupakan bangunan candi. Keduanya, karena ini merupakan tanah pemerintah yang fungsi utamanya untuk kuburan umum. Nah, maka dulu dimanfaatkan oleh masyarakat, banyak yang begini nisan tadi. Nah, di mana dalam proses pengumpulan batu candi tadi, maka si batu-batu yang berserakan bertebaran di sini semua dikumpulkan kembali. Ternyata batu candi ini terkumpul kurang lebih ada 40%. Nah, maka dengan kekuatan adanya patung siwa, juga ditemukannya pondasi, diperkuat dengan adanya batu sisa candi yang 40%, maka di sini ada proses percobaan pemugaran Candi Cangkuang. Ini percobaan pemugaran Candi Cangkuang yang disanakan tahun 1974, selesainya tahun 76 selama 2 tahun. Ternyata di dalam proses percobaan ini, walaupun kondisi batu aslinya cuma 40%, tapi Candi Cangkuang ini bisa disusun kembali, di mana batu yang kekurangannya yang 60% itu meniru dari batu yang sudah ada sebagian ya. Kemudian karena dari tahap pertama sampai akhir ada batu sisa, untuk kekurangannya tadi meniru dengan menggunakan semen pasir dicor disesuaikan dengan kebutuhan batu tadi. Kenapa? Karena jenis batu andesit, jenis batunya di sini tidak ada bahan, sehingga tadi menggunakan semen dicetak sesuai dengan kepentingan atau batu yang kekurangan tadi. Nah, maka sekali lagi selama 2 tahun 74 sampai 76 ya, masa percobaan selesai, pindahkan ke fondasi aslinya dengan tujuan dibangun candi kembali ini itu cuma sebagai pelestarian peninggalan agama Hindu pada abad 8. Namun Candi Cangkuang sekarang belum diketahui peninggalan dari kerajaan mana, raja siapa bangun candi ini. Kenapa? Karena di sini sampai sekarang belum ditemukan prasastinya. Diperkirakan abad 8 dilihat dari kelapukan batunya, kedua jenis batunya, jenis batu andesit, ketiga dengan adanya relief garis sederhana di dalam batu candi tadi. Itu merupakan patokannya, sehingga Candi Cangkuang dikategorikan merupakan peninggalan di abad 8. Kemudian candi itu diresmikan tahun 76 waktu itu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu zaman Profesor Dr. Saleh Taib. Kenapa diresmikan? Karena candi ini sudah merupakan benda cagar budaya, di mana benda cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang tentang cagar budaya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai makam Arif Muhammad, itu beliau asalnya dari Mataram, yaitu salah seorang panglima perang dari Sultan Agung. Dulunya diberi tugas penyerangan ke Batavia melawan VOC. Nah, karena dalam penyerangan mendapat kegagalan, ini beliau tidak kembali ke Mataram. Apakah ada sanksi dari Sultan Agung atau ada misi lain untuk mengembangkan agama Islam? Tempat ini di Pulau Panjang ini merupakan tempat persinggahan beliau terakhir di sini
Lalu beliau menyebarkan agama Islam di Cangkuang sekitarnya pada abad 17. Di samping menyebarkan agama Islam, Arif Muhammad itu di sini mempunyai keturunan, yaitu mempunyai anak 7, di mana yang 6-nya perempuan, yang satunya laki-laki, yang sampai sekarang jadi lambangkan dengan adanya rumah adat Kampung Pulo. Jadi di Pulau Panjang ini tidak ada kampung lain, cuma ada satu kampung namanya Kampung Pulo yang dihuni oleh 6 rumah, 6 kepala keluarga ditambah 1 masjid. Itu merupakan lambang dari putra putri Arif Muhammad. Yang 6 perempuan dilambangkan dengan rumah, yang laki-lakinya itu dilambangkan dengan masjid. Nah, tadi di samping ada rumah adat, di sini ada larang adat ya. Ini merupakan peninggalan yang dari dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan khususnya oleh keturunan-keturunan dari Arif Muhammad, baik yang masih tinggal di rumah adat ini maupun yang sudah di luar Bandung, Jakarta, di mana saja. Di antaranya di sini itu tidak boleh jarak ke makam Arif Muhammad atau makam-makam keramat yang lainnya pada hari Rabu. Kenapa hari Rabu dijadikan hari Rang adat? Karena dulunya waktu beliau menyebarkan agama Islam sini itu beliau mengambil harinya di hari Rabu. Jadi waktu itu penduduk di sini tidak ada kegiatan aktivitas pada hari Rabu tadi yang jadi khusus untuk mendalami ilmu agama Islam. Setelah beliau wafat di sini ada kuncian tugasnya mengantar banyak yang jarah, karena dalam 1 minggu banyak yang jarah diambil 1 istirahat kuncian itu pada hari Rabu. Sesuai dengan waktu Arif Muhammad, hari Rabu tidak ada kegiatan aktivitas. Nah, maka sampai sekarang hari Rabu tadi dijadikan hari larangan bagi yang mau jarah. Tapi kalau kita mau jalan-jalan main ke sini tidak jadi masalah. Kalau mau jarah dari rumah kita mau jarah ke makam Arif Muhammad pada rumah Pak kuncinya tidak akan mengantarnya karena secara aturan adat tidak boleh. Yang kedua, di rumah adat itu harus tetap 6 rumah 6 kepala keluarga. Jadi tidak boleh lebih, Pak? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, jadi apabila kurang itu harus ditambah. Kurangnya itu seperti ada yang meninggal ya kepala keluarganya, berarti kekosongan itu harus diganti kembali. Namun yang boleh tinggal kembali di rumah adat Kampung Pulo adalah keturunan yang perempuan. Jadi maksudnya anak perempuan yang telah kawin dulu di Kampung Pulo ya, setelah kawin keluar dibawa suaminya, nanti apabila ada bapaknya meninggal, si anak itu masuk ke sini dengan suaminya. Posisi tetap kepala keluarga suaminya, tapi posisi hak tinggalnya itulah yang perempuan yang merupakan keturunan dari Muhammad di Kampung Pulo ini. Yang ketiga, di rumah adat itu tidak boleh memelihara binatang ternak yang berkaki 4 yang besar-besar. Ada kambing atau kerbau atau sapi ya, itu alasannya sederhana saja untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kampung Pulo ini tidak diganggu oleh hewan-hewan tadi. Jadi bukan orang pulau tidak boleh memakan daging, boleh, memelihara juga boleh, cuma memeliharanya harus di luar Kampung Pulo. Nah, yang terakhir di sini ada 2 larangan adat, 1 alasan. Setiap turunan dari Arif Muhammad, baik yang masih tinggal di rumah adat ini maupun tadi sudah di luar ya, sudah di Bandung, Jakarta, Bekasi, di mana saja, itu tidak boleh membentuk rumahnya beratap jure, harusnya memanjang atau jolopong ya. Dan kalau hajatan itu tidak boleh menabuh gong besar. Kenapa? Ini alasannya dikaitkan dengan adanya suatu kejadian, ada suatu musibah waktu itu Arif Muhammad mau menghitanan anaknya yang laki-laki tadi. Di sini diadakan hiburan, ada hajatan, si anak tadi digotong pakai tandunya beratap jure ya, dengan diiringi oleh kesenian yang memakai gong tadi. Nah, waktu sedang diarak-arak di sini, tiba-tiba di sini ada angin topang yang sangat kencang sekali. Si anak sedang gotong tadi itu jatuh terbawa angin sampai meninggal dunia seketika, nggak sempat dihitanan dulu. Nah, maka dengan adanya kejadian musibah tadi, ada komunitas keluar kata dari beliau ya, kalau dalam bahasa Sunda namanya turun caduk. Caduk turunan kuring kudunya iman sunan jure jeung nabeug gong gede. Jadi melarang tabu kepada keturunannya untuk tidak boleh membentuk rumah beratap jure hubungannya dengan tandu yang dipakai. Keduanya goong karena waktu itu ada kesenian memakai gong tadi. Nah, jadi kelima adat ini dari dulu sampai sekarang ya sudah generasi yang ke-10 dan ke-11 ini masih dipertahankan. Walaupun tidak ada sanksinya, tidak undang-undang yang kuat, cuma keyakinan orang-orang adat di sini daripada melanggar adat, lebih baik tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh adat. Iya, betul. Ya, kemudian jumlah penduduk di rumah adat sekarang dari 6 rumah itu kurang lebih tinggal 21 orang ya. Berarti di Patang ada 6 orang ya. Patang 6 tambah Pak Uju 2, 8.
Tamah Payayati 11 ya, Tamah Padirman 4 berarti 15 ya, Pak Giri 2 17, di Pak Umar ada 5 berarti 21 ya. Nah, 21 orang penghuni di rumah adat, termasuk ada orang dewasa dan anak-anak yang masih sekolah. Nah Pak, kan tadi Bapak udah bercerita tentang makamnya, terus makam itu ada di mana Pak? Itu. Oh, makam itu berdampingan ya. Berdampingan dengan candi. Jadi kenapa berdampingan? Ya karena tadi waktu penemuan fondasi candi kebetulan dekat makam Arif Muhammad. Iya. Jadi untuk menerangkannya tentang kecagar budayaan, karena dia disebut cagar budaya ada yang nilai sejarahnya, baik di usia maupun bendanya tadi ya. Iya. Nah sehingga untuk candi ini disimpannya di atas fondasinya. Tadinya cuma kebetulan berdampingan dekat makam. Tapi walaupun berdampingan antara candi dan makam, itu tidak ada hubungan apa-apa. Karena dilihat dari abad saja, candi abad 8, sedangkan Arif Muhammad abad 17. Iya. Jadi candi ke makam saja sudah 9 abad. Berarti di sana, di dalam dunia ini berarti ada beberapa kali ya terjadi ada bencana segala macam lah selama 900 tahun tadi. Cuma tadi tujuan dari pemerintah cuma melestarikan bahwa abad 8 ini pernah berdiri penyembah agama Hindu di Dacangkuang dengan adanya candi ini. Sepertinya gitu ya. Boleh Pak saya berkunjung ke sana? Boleh, mau masuk ke dalam nanti boleh ya. Kita ambil fotonya. Nah, kemudian di sini ada peninggalan. Ini Al-Quran ini merupakan peninggalan dari Arif Muhammad waktu beliau menyebarkan agama Islam sini. Ini ditemukannya di Masjid Rumah Adat Kampung Pulo ya. Di mana Quran-Quran ini dibuatnya dari kulit kayu saih, bukan dari kertas. Dan jadi sekali lagi merupakan tulisan tangan dari Arif Muhammad sendiri. Dengan usianya tadi sudah 300 tahunan lebih. Ini patung siwanya ya yang ada di dalam bangunan candi. Kondisinya dulu sudah patah dua ya, itu sudah dilem kembali ya, karena tadi sehingga seorang tidak bisa masuk sembarang ke candi. Karena patung siwa ini saya sudah merupakan benda cagar budaya. Oh iya. Takut-takut ada pengunjung atau yang merusak. Ya jadi rusak ya. Itu kena sanksi kan. Kena sanksi. Baik ada sanksi pidana maupun ada sanksi denda. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keamanan diperketat untuk memperkuat tentang keberadaan patung siwa. Iya. Jadi mata batin dia bahwa wajah dari pengadegan ini wajahnya itu tidak pakai kuas melukisnya ini ya yang besar. Ini sama melukisnya juga sama ya, itu melukisnya juga sama warna tua juga. Pakai jari juga. Pakai jari juga sama karena yang melukisnya masih itu juga masih hara ya. Cuma ini tahun 2007 dia melukis di sini. Kemudian 10 tahun kemudian dia datang lagi ke sini melukis Marahan Pengadegan. Coba Bapak Agus sudah menjelaskan semua prasasti yang berada di dalam museum ini dan sekarang kita akan lanjut ke makam siapa tadi Pak? Yang bisa Arif Muhammad. Nah, makam Arif Muhammad Dan ke bangunan candi. dan langsung ke bangunan candinya, Kemon. Teman-teman, kita sekarang sudah berada di depan Candi Cangkuang. Bapak tadi mencoba mengizinkan kita untuk masuk ke dalam. Jika teman-teman penasaran apa sih yang ada di dalam, ikuti terus saya. Ayo. Nah teman-teman, di sini ada patung. Ini patung siapa Pak? Tusiwa ya. Oh, Jadi penjelmaan dari Dewa Siwa. penjelmaan dari Dewa Siwa. Ini usianya berarti sudah 1.300 tahunan. 1.300 tahun. Patung ini maka patung ini sudah merupakan benda cagar budaya tadi ya. Iya, yang tadi di. Maka tadi dijaga untuk keamanan baik untuk edukasi ini. Karena nilainya, nilai sejarahnya tadi ya. Dewa Siwa. Dewa Siwa itu kalau nggak salah kan dari India ya? Ya itu kan itu untuk orang-orang Hindu. Iya betul ya. Yang sebanyak itu kan 3 dewa. Ada Iya, Wisnu, ada Brahma, ada Siwa. iya. Nah salah satu peninggalan di penyembah agama Cangkuang baru ditemukan adanya patung Dewa Siwanya.
salah satu peninggalan yang baru ditemukan Dewa Siwa ya. Ya, karena tidak semua daerah ada peninggalan, ada cagar budaya ya. Iya, iya. Ini suatu keunikan di daerah Cangkuang ini. Di samping ada bekas penyebaran agama Hindu dan juga ada bekas penyebaran agama Islam. Nah, teman-teman, jika kalian penasaran, ingin langsung melihat ke sini, langsung saja kunjungi. Tapi saya ingatkan ya, kalian itu harus taat terhadap aturan, dikarenakan masing-masing daerah mempunyai aturan tertentu. Dan aturan tersebut kalian jangan pernah melanggarnya. Dikarenakan apa yang kalian lakukan akan imbas terhadap diri kalian sendiri. Itu tidak boleh. Di bawah belum masuk itu kerakit aja dulu. Salah mana lah? Teman, kita tadi sudah jalan-jalan keliling-keliling ditemani oleh Bapak Agus, petugas salah satu yang di sini yang tahu tentang sejarahnya, mulai dari sejarah yang ada di museum, juga yang mengenai tadi ya Dewa Siwa yang berada di Candi Cangkuang. Nampaknya vlog saya hari ini terlalu kepanjangan. Jadi maka dari itu saya izin pamit teman-teman. Semoga video dari saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman ingin mengunjungi wisata ini, nanti saya akan tagkan alamatnya di deskripsi. Jangan lupa share, like, komen, juga subscribe. Bye-bye.